Oke, Pak Kadir. Nah, kira-kira malam ini mau sharing apa nih, Pak? Ya, mungkin sharing tentang strategi saja, Coach. Boleh, silakan, silakan. Dan mungkin nanti di saat Pak Kadir memberikan suatu sharing atau presentasi, ya teman-teman kalau ingin bertanya silakan kumpulkan pertanyaannya sehingga tercover apa yang memang membuktikan selama ini Pak Kadir sudah sharing profit dari hasil proses perjuangannya, ya. Kalau memang mudah-mudahan ada yang cocok konsep breakout strategi yang teman-teman akan lakukan dari konsep yang Pak Kadir ini. Silakan Pak, waktu dan kesempatannya saya persilakan untuk sharing. Saya berikan Pak Kadir sebagai co-host atau host, jadi host juga Pak ya. Silakan. Oke, selamat malam, semangat pagi. Maaf sebelumnya, saya mungkin pakai dua. Ya karena laptop saya ini suaranya kurang tidak bisa muncul, jadi saya pakai HP untuk memunculkan suara. Kebetulan malam ini saya dengan Pak Gus sama-sama merah, jadi berani, tetap berani. Sebelum saya mulai strategi saya feedback. Saya hormat kepada guru saya atau coach saya, Pak Gus. Mungkin sedikit saya bercerita di sini. Kenapa saya bisa tampil di di grup ini, karena didikan dari Pak Gus. Harapan saya semoga ada juga kawan-kawan dan ada sudah banyak member-member yang sudah hebat-hebat. Saya salut Pak Gus yang telah memberikan ilmunya kepada saya dan kepada semua rekan-rekan. Juga kepada semua rekan-rekan yang ada di sini. Saya salam hormat. Jika mungkin strategi yang saya tampilkan nanti mungkin tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan hatinya Bapak, karena trading ini kan harus nyaman. Kalau tidak nyaman menurut kita, jangan dilakukan. Kita sesuaikan dengan hati nurani kita. Trading ini pakai perasaan. Ini cuma kata pembuka saja. Jadi sekarang saya akan mulai teknik dan strategi saya dalam bertrading. Mungkin saya memberikan beberapa tips, tapi sebenarnya semuanya sudah tahu bahwa trading ini yang pertama kita lawan adalah diri kita sendiri, adalah psikologi. Kenapa banyak trader gagal dalam bertrading? Karena psikologi yang sudah terpuruk. Mau kita sebagai senior, apalagi kalau newbie, lebih parah lagi. Jadi seperti kita mau entry, sebenarnya menurut analisa kita, sudah benar, sesuai dengan analisa benar. Cuma karena terkadang kita rasa takut yang muncul, jadi tidak jadi entry. Akhirnya peluang itu hilang. Sebelumnya ini saya mungkin hilangkan dulu gambar saya supaya tidak mengganggu. Ya, maaf. Karena saya digelar Pak Kus dan rekan-rekan sebagai Mr. Breakout, pada saya juga tidak semuanya strategi saya ini saya untuk entry adalah breakout. Saya dalam trading cuma memakai trend line dan saya pakai price action. Dalam memulai analisa saya masuk di gold aja ya, karena ini gold ini kan favorit. Seperti sekarang, gold ini kan sudah berada di sebenarnya support ini. Kalau kita tarik garis seperti begini, ya, ini sekarang gold berada di trend line yang akan terjadi pembalikan. Kemungkinan
Kenapa saya mengatakan kemungkinan? Karena tidak ada yang pernah tahu harga kemana arahnya. Tapi karena sesuai dengan strategi saya, sekarang saya sudah buy dan saya dalam floating minus, tapi tidak masalah bagi saya, sudah terbiasa, mental saya sudah saya uji. Jadi itu kuncinya jadi trader. Kalau jadi trader mental kita tidak kuat, jangan coba-coba. Karena kita akan selalu cut loss, baru biru sudah ambil ABS, asal biru sambar, jangan. Karena kita ini sebagai trader kadang itu rasa takutnya tinggi, takut loss dan takut profit. Maksudnya baru profit sedikit sudah diambil, itu takutnya terlalu banyak. Saya masuk di strategi saya. Saya sekarang buy di gold. Walaupun mungkin nanti sebenarnya tekanan bearish-nya ini kuat sekali. Tapi karena saya memakai strategi saya dan saya pakai di time frame daily, saya buy di posisi sekitar 17.87. Sebenarnya lambat tadi ini. Dia bukan lambat karena saya pakai buy limit pas kena. Duh, mau di apa kalau sudah kena buy limit? Iya. Inilah strategi saya. Walaupun ini sekarang posisinya kemungkinan saja dia break trend line ini. Itu dia akan mungkin sampai di harga berapa ini? Tunggu dulu ya. Ya kemungkinan dia di 17.66 paling, tapi untuk sekarang bukan saya pastikan. Harga gold di sekitar 17.82, kemungkinan nanti akan berbalik dulu, berbalik ke 17, mungkin 18.07, baru mungkin ke bawah. Karena kalau saya lihat dia punya kondisi marketnya ini, berisnya kemungkinan bisa ke 17.26. Beberapa hari ini saya banyak sell tentang gold, banyak saya share di grup. Kenapa saya bisa banyak sell gold? Saya pakai trend lain, begini saya garis. Kenapa saya banyak sellnya ini? Saya analisa dulu di daily. Selalu saya masuk di daily karena kita kan trader harian kita. Kalau butuh H4 itu nanti untuk entry-nya atau H1 bisa. Tapi untuk analisa time frame besarnya dulu. Saya kemarin banyak sell. Sesuai dengan istilahnya Pak Kus, saya pakai strategi breakout. Teknik entry kalau seperti ini di D1, kita kan sudah jangan entry sell waktu seperti ini. Entry saat candle ini masih biru, jangan dulu entry. Untuk kita mau dapat entry, sebenarnya gampang, tapi ini kan sudah terjadi, semuanya gampang kalau sudah terjadi. Tapi pada prinsipnya kalau kita pakai breakout strategi, kita tinggal memakai tarik-tarik garis saja Pak, Ibu, kalau mau. Jadi di saat dia sudah breakout, sebenarnya yang paling bagus entry-nya itu kita mau menunggu di daily. Kalau mau cuannya banyak-banyak sebenarnya. Coba lihat Bapak. Setelah dia breakout ini, karena dia berada di ada dua gelombang besar yang ditarik tren lainnya ini kan ini gelombang harga tertinggi dan dia rendah, kita bisa sell. Tapi andaikan ini gunungnya ini gelombangnya lebih tinggi, jangan coba-coba sell dulu. Kemungkinan naik, andaikan terjadi seperti itu. Andaikan mungkin seperti ini ke atas, jangan coba-coba sell. Mungkin kita harapkan double top, tidak bisa. Itulah saya punya strategi untuk entry di gold. Bukan cuma gold, semuanya bisa seperti itu. Kemudian kita padukan dengan ada jurus. Sebenarnya jurus saya ini jurus khusus untuk kita bisa entry. Saya pakai lagi yang namanya, saya campurkan beberapa teknik dalam entry saya. Saya memakai EMA 1 Pak. Saya memakai EMA 1
Jadi ada sebenarnya arti semua dari EMA 1 ini. Tapi ini untuk daily-nya kan. Nah, kita padukan begini. Setelah kita bikin EMA 1 seperti ini, hampir sama dia punya teknik entry-nya. Kalau kita mau entry, tinggal pakai ini. Sistemnya tidak pakai trend line lagi. Kalau ini yang untuk dapat support di bawah, kita tinggal buat seperti ini. Setelah dia breakout ini, breakout yang tajam ini ada seperti gelombang ini, Bapak bisa entry. Tapi jangan langsung entry saat seperti ini. Tunggu dia koreksi sedikit naik. Koreksi mungkin sedikit ke sini. Bisa entry. Sell. Kan berhasil. Itu strategi breakout-nya. Ya, kalau pakai kita memakai EMA 1. Sedangkan ini kalau saya padukan EMA 1 dengan candlestick, jadinya seperti ini kan. Kenapa saya berani entry? Itu ciri-ciri suatu pembalikan dan dengan memakai EMA 1 ada. Ciri-cirinya adalah ini rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bagi karena keuntungan Bapak Ibu cuan, saya juga senang. Semoga ilmu berbagi jangan tanggung-tanggung Pak ya. Tidak tanggung-tanggung, saya bagi ilmu saya. Tapi sebenarnya tidak gampang, butuh kesabaran. Nah, inilah tanda-tanda pembalikan suatu atau reversal suatu memakai line chart ini. Tapi saya jadikan di EMA 1 sebenarnya. Line chart pun juga kita bisa pakai. Ini sebenarnya rahasianya ini. Setelah terjadi seperti ini Bapak Ibu, saya hilangkan dulu. Ini EMA 1. Ada tanda seperti ini, tajam ini. Ini yang tajam ini. Ini tajam kan ini. Mana ini? Sabar. Ini yang tajam ini. Ini sebenarnya tanda-tanda pembalikan. Tapi jangan langsung entry. Cuma tanda-tanda. Nah, jadi di saat dia sudah breakout ini, kalau mau pakai strategi breakout, entry lah. Semoga mendapatkan hasil. Cuma harus konsisten. Satu kali mungkin Bapak kena loss, sudah tidak benar. Padahal itu trading itu sederhana saja. Itu saja kita pakai. Tidak usah terlalu macam-macam. Cuma ada beberapa jurus kita padukan supaya menghasilkan seperti Bruce Lee, banyak gurunya. Trading pun juga begitu, banyak ilmu dipadukan jadi bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Seperti begini. Harga naik. Ini saya pakai dulu di daily-nya atau untuk analisa time frame besarnya. Setelah kita dapatkan seperti ini, kan lama ini baru terjadi closing candle. Karena prinsip entry sebenarnya itu kita usahakan entry di saat closing candle. Nah, kemudian kalau saya biasanya entry memakai breakout strategi di saat trending paling enak pakai strategi breakout. Saya coba masuk di time frame D1 kan, kita masuk coba di sebenarnya H1 ini ya, coba masuk di H1 kan trending. Saya keluarkan dulu EMA-nya ini. Nah, ini kan kelihatannya trending ini kalau seperti ini. Ini di sini ranging kan, ranging. Ini trending ke bawah ini. Di saat trending, pakailah sistem breakout itu, hasilnya akan mantap. Coba lihat. Nah, untuk memakai breakout kan mereka di sini dia breakout di harga berapa? Breakout ke bawah. Ini breakout. Nah, breakout dia. Di saat breakout di sini, jangan dulu langsung buru-buru entry. Sabar. Tunggu saat dia koreksi naik. Tapi kalau kelihatannya mungkin tidak ada candle pembalikan, di sini, boleh langsung. Boleh seperti ini. Coba kalau Bapak entry ini kan barang sudah terjadi ini. Barang sudah terjadi.
untuk memakai strategi breakout. Itu kalau kita pakai strategi breakout seperti itu. Tapi yang pertama tadi saya katakan, dalam menggunakan trendline ini ada dua saya punya kegunaannya trendline saya ini. Pembalikan dan breakout. Nah, ini untuk breakout. Di saat dia masuk di sini, Bapak entry sell, apa yang terjadi? Breakout. Kalau kawan-kawan mungkin minta maaf saya di sini ada pemula, kita punya sahabat-sahabat di sini, grup trading, untuk tidak ragu berapa pip ke bawah, bisa diukur begini saja. Ambil, kalau mau di trend H4-nya sebenarnya lebih bagus, kalau mau mencari berapa penurunan kira-kira. Bisa pakai Fibonacci juga, seperti ini. Nah, kalau mau di sini. Di time frame H4, kelihatannya candlenya dia itu terus ke bawah. Tapi kalau kita masuk di H1, kemungkinan saja ini ada sebenarnya pembalikan sedikit. Nah, ternyata di sini tidak ada, lanjut dia. Itulah kalau memakai untuk mendapatkan ETP, kalau kita ragu-ragu, berapa sih turunnya? Bagi kita yang newbie, coba pakai ini saja. Tapi prinsip trading itu kan ada istilahnya candle penerusan. Seperti begini, kalau tidak ada pembalikan harga, kan ini harga ini yang candle ini. Sebenarnya trading kalau orang katakan judi, saya tidak setuju. Karena ini tidak ada berbohong harganya, ada data yang muncul. Tidak sama game-game, itu kan bisa judi. Jadi tahu dari mana sumbernya. Oke, kalau seperti ini kan, terus ke bawah. Tidak ada candle pembalikan, tahan saja. Cuma karena kadang kita punya mental kita tidak kuat, makanya kadang baru turun 20 pip sudah TP. Padahal sebenarnya masih mau turun nih. Saran saya kepada kawan-kawan yang mungkin masih baru atau newbie, jangan sering entry di time frame kecil seperti M5 karena akan menguras otak kita ini. Tidak jelas arahnya kemana. Kalau saya minimal paling ini M15 paling sekali itu. Tapi yang paling enak itu sebenarnya H4. Cuma terkadang kalau H4 orang tidak sabar. Artinya mereka, kalau H4 kan stop loss-nya jauh-jauh ya. Sebenarnya tidak juga. Sebenarnya seperti ini. Kalau kondisi seperti ini gold, kan ini kuat ini di sini untuk mencari entry-nya. Kan kuat di sini support yang di breakout ini. Kuat seperti begitu. Anda sell saja di sini, sell di harga di sini. Oh, sorry, terbalik. Anda sell di sini. Sell di mana tadi? Anggaplah di sini Anda sell. Tapi kalau mau menunggu langsung di atas sini, sell di sini. Stop loss taruh di sini. Atau kalau mau paling aman ya di atas sini. Nah, kalau mau paling aman. Karena terkadang kita itu market cuma datang mencium kita punya stop loss, balik lagi dia, itu bikin kesal yang begitu. Makanya kita taruh di atas sini, pemakan di sini, stop lossnya sekitar 105, jauh sekali. Tapi kalau di sini cuma 50-60 pip. Tapi itu jarang-jarang terjadi seperti ini. Biasanya itu bermain dulu. Tapi usahakan kita kalau mau entry, kalau sudah ranging begini, ini kunci juga yang ranging, usahakan beberapa gelombang dulu terjadi. Jangan langsung entry di sini, sell, baru begini sell. Itu masih dalam kondisi ranging. Karena kenapa saya katakan ranging? Ranging karena ini kan dari trending, ranging baru ranging. Bullish jadi bearish. Nah, terkadang kalau kita entry kita mengikuti follow the trend. Saya ini termasuk kadang melawan trend. Tapi pada prinsipnya saya adalah follow the trend. Kita itu sebagai trader, usahakanlah jangan melawan tren. Di saat seperti begini, jangan Anda melawan tren.
Nah, sekarang saya lanjut lagi untuk strategi saya. Seperti ini kan harga sudah turun. Yang tadi ini. Di sini kemarin, di sini, ini lagi terjadi di sini pembalikan harga. Kenapa saya biasa bilang balik di harga begitu? Tinggal melihat ke samping sini, Pak. Sebelah kirinya kita kan ada data di sebelah kiri ini. Data ini menandakan nanti akan terjadi rejection, akan terjadi banyak buyer seller di sini. Jadi terjadi pembalikan. Apabila jadi tembus ke bawah, sepertinya akan terjadi lagi. Di saat harga untuk mengetahui sampai di mana harga ini bisa berakhir atau closing, kita melihat ini aja Pak, ini ke sebelah kiri. Kita itu jangan selalu melihat kanan, sebelah kiri. Kalau mau dapat TP, Anda melihat sebelah kiri, TP berapa. Kalau dari atas ini orang sabar, dapat berapa? Lumayan, 400. Itu. Kalau mau melihat seperti ini pakai line chart, boleh. Itu lebih tidak menguras pikiran kalau suka menatap chart. Nah, biarkan saja ini line chart ini yang bermain. Teknik-teknik entry-nya itu sebenarnya lebih gampang lagi. Kalau mau teknik entry-nya di saat seperti ini, ada muncul ini, seperti ini kan, ada gelombang naik. Tarik begini, breakout, ada dua ini gelombang, sell. Di sini dia closing kalau kita mau TP. Kenapa? Karena dari sini saya klik, lihat sebelah kiri saya klik. Aduh, salah. Dari sini TP. Itu teknik untuk close TP-nya. Nah, kalau yang begini kan di sini banyak rejection. Jangan kita mengharap banyak cuan kalau sudah begini. Ini kan banyak di sini seller dengan buyer. Banyak seller dan buyer di sini. Jadi mungkin ya TP-nya sedikit-sedikit. Nah, begitu. Seperti sekarang yang dia sudah breakout lagi nih. Saya kemungkinan loss sedikit. Ini dia sudah break, tapi ini belum pasti breakout. Karena kenapa? Ini kan masih jalan ini candle ini. Kita tunggu nanti closing candle-nya. Ini kan masih sudah 4 ini semuanya. Bah, kuat semuanya 4. Tapi dia masih berada di support ini. Dia masih berada di sini. Kapan dia tembus? Ini berbahaya ini. Dia tembus 80 ya. Dia cari 1762. Itu. Tapi mudah-mudahan dia berbalik dulu nih, sesuai dengan strategi saya. Karena saya sudah banyak mengujinya, dia akan berbalik lah nanti keempat. Mudah-mudahan. Tapi ini belum kalau kita price action sekarang, belum ada tanda pembalikan harga. Kecuali Anda turun di time frame seperti M15, mungkin saja sekarang ada hammer kecil atau apa. Oh, belum ada. Jadi sebenarnya belum ada tanda-tanda pembalikan sebenarnya. Tadi saya entry-nya karena di sini ini ada tanda pembalikan. Ternyata dia turun. Nah, itulah teknik saya entry-nya. Saya padukan antara price action dengan trend line. Trend line ini kan support dan resisten saja sebenarnya. Apalagi untuk gold. Gold ini kan sebenarnya asik untuk dianalisa. Saya lama analisa gold ini, sudah lama. Saya paling favorit dengan gold. Karena gold itu kalau memang turun ya turun, kalau mau naik naik. Nah, cuma itu gold itu tadi Pak, ingat saya punya resep yang memakai nilai chart. Di saat sudah terjadi closing candle, lihat kalau terjadi closing candle ini resep untuk pemakan kita ada entry mau TP, kita tahan-tahan ternyata ada muncul seperti ini, saya ulang lagi, yang tajam begini, ini adalah bentuk pembalikan, walaupun ini double bottom, tapi ini adalah pembalikan, ini pun juga belum ada di samping kirinya, tapi ini pembalikan, waspada bahwa itu akan terjadi pembalikan harga. Itu resepnya pakai trend line.
Jadi itu saja kalau mau dipakai. Ya, mudah-mudahan Bapak cuan. Coba lihat saja analisa dari beberapa kejadian di sini. Yang penting sabar. Dan tekniknya untuk entry pemakan kita sell. Kita lihat gelombang-gelombang saja ini. Ini rahasia yang saya tidak bisa. Rahasia yang memang sebenarnya mahal ini. Seperti kita masuk di kiri ini. Untuk mau sell, ini kan gelombang ini, high-nya. Ini seperti ini kan high. Untuk seperti saya ini kan sudah trennya mulai turun. Saya mau sell. Nah, di sini lihat lagi gelombang ini. Coba Bapak masuk sell di sini. Entry sell seperti begini. Jangan dulu kalau seperti ini. Karena ini kan masih kuat bayarnya di sini. Di sini kalau mau sell di sini dapat. Kenapa apa alasannya kita bisa entry sell? Tapi di daily ini Pak ya, di daily. Karena ini ada dua gelombang ini terjadi. Sudah ada high, ada low-nya. Jadi bisa sell di sini. Kalau masuk di sini, tidak kelihatan kan di mana rendah dengan tinggi kalau pakai lain pakai candlestick, kita akan bingung. Tapi kalau bersabar, pakai ini saja. Tak, bisa ada muncul seperti ini. Nah, ini kelihatan sekali, nampak low-nya. Nah, itu. Cuma itu butuh kesabaran kalau mau bermain di daily, butuh sabar karena itu lama. Itu salah satu trik-trik untuk entry. Kalau kita kontra tren sebenarnya ini, kontra tren melawan tren ini karena ini sebenarnya tren bullish kalau masih di posisi ini. Tidak berani para trader profesional untuk masuk sell kalau seperti ini. Kalau kita buka di Monday kan memang gold ini masih bullish kuat. Cuma kita memanfaatkan saja koreksi untuk sekarang. Itu untuk trik entry dan untuk bagi saya pribadi sudah menghasilkan profit yang teknik-teknik ini dengan mendapatkan minimal dua gelombang Pak. Dengan memakai trend line, itulah resep saya. Dua gelombang turun untuk bisa entry. Kalau dapatkan yang tajam seperti ini, sudut tajam itu adalah pembalikan. Nah, kalau ini model seperti ini biasanya ini apa istilahnya ini? Morning star kalau tidak salah yang model seperti ini. Ya, seperti ini tapi ini agak gagal tapi nanti ini mau terjadi. Kemudian saya ini sebenarnya penganut seller. Kenapa saya suka sell di gold? Karena saya pelajari selama ini kalau terjadi penurunan gold kalau sell memang kencang sekali. Ini berapa candle nih? Contoh seperti ini. Cuman mungkin 6 candle di sini mungkin ada berapa candle naiknya. Satu kali turun sell-nya habis semua. Kembali nol lagi kalau buy di sini. Itu untuk saja untuk khusus gold. Dan saya kira untuk strategi saya, mungkin resep saya sudah sebenarnya tidak susah saya punya resep-resep untuk ini. Strateginya sederhana. Kalau ada yang mau profit konsisten, gunakanlah ini. Tapi harus sabar. Kalau Anda tidak sabar ya bisa tidak berhasil. Sama sekarang ini, wow. Sudah turun ini. Dia mau dapatkan gelombang ini, cukup kuat juga nih. Dan belum. Semoga dia berbalik nanti. Tapi paling-paling kalau dia mencari double bottom goal sekarang, jangan masuk sell buy sekarang karena saya ini sudah floating loss ini tidak apa-apa. Belum masalah kalau kan. Pokoknya entry juga Bapak Ibu minta maaf sebelumnya. Sesuaikan dengan money manajemennya. Jangan kita mau cepat untung, akhirnya kita buntung di akhir-akhirnya. Karena mungkin saja broker itu melihat data trading kita sebagai seorang trader. Kalau dia lihat kita ini, wah suka hajar-hajar lot, biarin saja suatu saat akan MC. Dia lihat kita punya kemampuan equity-nya, ya dia biarkan saja itu. Dia bilang akhirnya akan loss juga itu. Jadi minta maaf kalau kadang saya upload, saya punya
agak besar jangan diikuti, karena itulah saya sesuaikan dengan MM saya. Dan saya maksimum untuk apa istilahnya, stop loss saya itu 5%, memang agak besar, 5%. Saya tidak bisa lewat dari 5%, 5% saya cut. Dan itu saya punya strategi, dan jarang-jarang kena stop loss dengan itu. Cuma memang kalau tidak kuat jantungnya orang ya merasa apa ya, tidak nyaman. Tips-tips untuk trading saya sebenarnya ini, kalau saya sudah trading, kadang saya tidak lama di komputer. Kalau terlalu lama, akhirnya tangan ini rasa gatal, rasa pingin klik-klik saja. Akhirnya saya dulu waktu newbie itu, satu hari itu sampai 30 kali entry akhirnya margin call. Jadi bagi kawan-kawan, bapak ibu yang baru mulai, jangan terlalu sering klik-klik. Kalau walaupun kita di demo, usahakan konsistenkan dulu satu jurus. Kalau ada yang mau ikuti jurus saya seperti ini, yang strategi saya, silakan. Ada cara-cara lain juga, banyak cara. Bisa pakai moving average, bisa. Ada pun juga banyak jurus-jurus juga saya pakai. Ada yang pakai ini EMA seperti ini, tapi ini kan kalau pakai moving average kan agak apa istilahnya ini. Ini semuanya indikator yang nanti terjadi, harga baru muncul, jadi saya tidak pakai. Kalau saya cuma melihat candlestick karena itu harga pasti yang ada. Kalau saya pribadi, kalau kita prinsip saya itu di trading, saya tidak mau banyak gambar-gambar di layar ini, di chart. Kalau banyak saya jadi bingung. Kalau banyak sekali, seperti saya memakai mungkin begini, saya pakai RSI dengan ini, mau bingung saya sudah ini kalau begini. Cuma kalau ada seperti ini, kita RSI-nya MACD atau apa, saya campur-campur untuk mendapatkan oversold dan overbought saja. Tapi itu jarang saya pakai karena itu mempengaruhi psikologi saya, otak saya terbagi. Kalau tips saya, tapi ini kan indikator ini sudah melalui penelitian yang cukup lama, jadi bisa diandalkan juga sebenarnya. Tapi bagi saya pribadi kayak tidak nyaman saja kalau saya pakai, karena memang tidak biasa pakai itu. Jadi saya cuma yang kosong-kosong saja, saya pakai strategi saya kalau itu. Cuma begini-begini saja saya. Saya pakai price action saja. Sebenarnya yang paling bagus juga entry sebenarnya Bapak Ibu itu yang kita pakai yang ini. Price action, bullish engulfing atau bearish engulfing, itu salah satu trik entry yang mendapatkan cuan yang paling bagus sebenarnya, itu price action itu. Itu saya sudah pelajari juga, saya biasa padukan itu. Seperti ini terjadi bullish engulfing di D1. Selama candle-candle ini yang muncul tidak lewat ke bawah, buy saja apa yang Bapak. Yang penting sabar. Sabar dalam tradingnya Pak. Bapak dapatkan banyak sekali. $1.000 lebih. Jadi bisa kaya raya Pak. Kalau tahu, cuma harga kan kita trader ini kadang tidak sabar. Tapi bagi modal-modal yang besar, dia mampu menahan seperti ini. Sebenarnya. Biarpun juga kita modal kecil, tapi sabar dengan mengikuti candle-candle yang ada, muncul, harga yang ada muncul. Biar juga kita punya modal mungkin cuma 100-200 juta bisa. Seperti ini. Kita mulai entry dari sini. Entry ke sini, buy. Ini price action lagi, ini price action. Ternyata dia turun. Selama harga tidak menembus ini yang bullish engulfing-nya ini tahan saja Pak. Itu. Nah, tapi ini bermain di daily. Mungkin saya kalau bercerita di daily, amat susah untuk kita entry harian karena banyak yang suka harian. Jadi lebih baik kita masuk di H4. H4 memang asli. Kemudian kalau saya pakai trend lain juga untuk saya melihat kondisi pasar yang lagi trending, itu paling enak untuk exitnya. Kita cukup tarik trend lainnya seperti begini. Tarik kayak trend line. Selama trend line ini tidak dijebol, tidak ditembus, tidak terjadi seperti ini, maksudnya tidak di break out, Bapak bisa menahan ini.
tahan saja, tahan. Kalau sudah dua, kunci untuk memakai trend line kalau saya pribadi, minimal ada 2 gelombang. Sebenarnya ini kalau kita turun di time frame kecil, sudah beberapa gelombang terjadi. Makanya ditarik dari sini. Ini dari sini. Nah, ini gelombang ini, termasuk gelombang. Nah, umpamakan ini kita kan belum entry di daerah sini. Kita dapatkan begini, ada bullish engulfing muncul. Ya, teori untuk entry bullish engulfing seperti diajarkan coach kita Pak Coach, ya teori Dow, kita setengah harga dari itu bisa. Kita tinggal menarik garis saja ini. Cari yang 50%, entry buy sudah. Kalau pakai Fibonacci. Tapi kan kalau kita sudah terbiasa, tidak perlu pakai Fibonacci saja, tinggal kita melihat saja, wah ini pertengahan sudah ini. Kalau ragu-ragu di pertengahan, ambil 1/4 saja Pak, kalau ragu-ragu. Nah, begitu saja bisa entry buy. Kalau ada muncul bullish engulfing, pokoknya engulfing itu paling enak untuk kita entry posisi, untuk price action. Itu saja kita pakai, itu kalau itu saja kita konsistenkan memakai engulfing, saya kira cuannya banyak. Padukanlah dengan trend line. Trend line ini dipadukan untuk kita exitnya nanti. Yang penting mental kita kuat menahan apa namanya ini, biru. Kan kadang kita sudah dapat 5 juta, 6 juta, wah, sudah boleh ini. Padahal dia masih mau naik sampai 20 juta. Itu kan. Kalau kita sudah memakai strategi seperti ini, cukup dengan trend line, tarik. Setelah terjadi begini, breakout begini, ya waspada sudah. Kita harus closing harga sudah kalau di sini. Kalau kita dapat momennya, kalau tidak dapat momen, ya mungkin bisa entry lagi di sini. Kalau seperti saya strategi breakout, ya saya tunggu di sini. Kalau saya pakai strategi saya buat seperti ini. Kalau ini ditembus harga ke bawah, begini, nah, saya tidak akan buy. Saya tunggu dulu harga muncul. Jadi ini kan kita bisa langsung buy di sini, naik di sini. Umpamakan kita tekniknya mau entry seperti ini, harga belum terjadi ke atas ini. Di sini harga tidak tembuskan, kita menunggu dulu, sabar. Trend line pas dia sentuh, buy. Setelah kita buy, kira-kira berapa didapat? Luar biasa, 400 lebih. Itu Pak, sederhana sebenarnya trading, cuma butuh kesabaran, kemudian psikologi yang utama. Kalau psikologi sudah nyaman, jangan trading di saat sakit, usahakan di saat kita press. Otak lagi tenang, nyaman, silakan. Itu untuk strategi saya cuma satu. Cuma ini saja saya padukan. Trend line ini sangat penting bagi saya, ini tongkat ini. Kalau jurus pemain tongkat, nah ini. Trend line ini sangat bermanfaat dan powerful. Kalau karena saya sudah konsistenkan trend line ini, saya ulangi, penggunaan trend line bagi saya itu ada 2. Untuk saya exit dan untuk saya entry. Nah, itu bagusnya itu kalau sudah dipahami itu. Sebenarnya saya kira kawan-kawan di sini bukan lagi pemula, semua pernah menganalisa market dan berhasil. Sebenarnya itu kenapa kita biasa berhasil menganalisa, karena kita tenang, tidak pernah kutak-katik. Jangan kita entry, ini saja tips bagi yang pemula. Jangan entry tanpa menganalisa. Karena kalau tanpa dianalisa kita masuk, wah, parah nantinya. Tapi kalau kita sudah punya planningnya, perencanaan yang bagus, ya akan hasilnya bagus seperti ini. Itu kalau mau entry. Kalau goal, saya selalu prinsip saya lihat dulu di daily. Biar belum habis 1 minggu, saya tetap lihat. Kalau pagi seperti hari Senin, saya lihat di daily dulu, atau hari Rabu, daily saya lihat. Kemudian juga ada trik satu juga untuk entry. Untuk semua pair sebenarnya. Ada trik saja ini. Sebenarnya bisa kita melihat
candle, warna candle. Seperti warna candlenya daily sekarang. Tapi kalau ditrenkan seperti begini, ini contoh ini. Kita kan lihat warnanya ini kan putih, ini putih. Untuk saya mau sell supaya kita sama entry-nya, follow the trend, sama-sama sell. Lihat nanti turun kalau candlenya warnanya mungkin di H1 juga sudah putih, masuk sudah kalau putih. Tapi di saat dia breakout kalau pakai strategi breakout. Kalau sudah putih, kalau belum warna putih candlenya, jangan entry sell dulu. Ini kan warnanya putih. Seperti itu. Itu salah satu strategi juga saya untuk entry warna candle saya samakan. Mau itu paling bagus kalau warnanya sama dari weekly sampai di M15 kalau putih semua mantap itu. Tapi kalau dia masih bolak-balik, tapi itu kan kalau ini M15 tidak terlalu pergerakan harganya cepat kalau gold. Itu untuk gold saya. Saya ini banyak bahas gold malam karena saya punya favorit. Untuk kemudian kalau mungkin kita mau masuk di pair lain, teknik entry saya biasanya seperti ini, sama ini. Apa namanya? Euro Australia ini. Out. Seperti begini ini entry saya. Ada pernah saya bagi di grup bahwa sell. Seperti ini. Bukan gold lagi. Saya pakai untuk seperti ini. Jangan dulu di sell untuk euro out. Jangan dulu di sell kalau seperti ini. Walaupun kita memakai trend lain, jangan dulu di sell. Tapi kalau kita mau sell di saat muncul nanti candle putih, tapi kalau saya kan selalu memakai strategi breakout. Jadi kalau dia breakout ini sudut ini gelombang terakhir ini di bawah ini, saya sudah berani masuk. Yang penting bukan shadownya yang breakout, tapi full candle. Seperti begini. Ini kan kalau di teknik ini kan ada gelombang ini. Maaf ya, mungkin tidak terlalu jelas, saya kasih besar. Ini ada gelombang ini yang pakai EMA apa ini? Line chart, tapi ini EMA 1 sebenarnya ini. Di saat seperti ini, kalau saya pakai breakout, bisa kita sell. Tapi kalau kita padukan trend lain dengan pembalikan harga, sudah muncul seperti yang tajam-tajam ini, kalau Anda yang agresif bisa sell di sini. Yang penting pada prinsipnya jangan dulu sell di saat apa namanya ini. Ini candlenya baru 1 begini, minimal 2 karena ada dilihat perlawanan harga toh. Nah, ini kalau kita lihat teknik entry juga bisa pakai line chart ini. Kita kan ada beberapa jurus ini. Ada seolah-olah ini 2 gelombang yang sama. Tajam lagi muncul, Anda bisa sell. Tapi di sini sellnya jangan langsung di sini muncul candle putihnya kalau kita mau sell. Kalau candle biru Anda masuk sell, tapi ini daily, pasti Anda ketarik dulu ke atasnya. Tapi kalau sudah muncul candle putih, nah itulah tekniknya entry. Kalau saya, semua kan punya strategi, kawan-kawan sini banyak yang hebat-hebat. Semuanya punya keahlian semua. Cuma karena kesempatan untuk saya, jadi saya paparkan saya punya teknik entry. Itu. Jadi saya kembali lagi jurus saya itu trend lain saya pakai ada beberapa trend lain. Satu ini powerful. Saya padukan dengan candle ini, candle apakah candle pembalikan atau tidak itu kita padukan semua. Dan itu butuh waktu yang tidak lama untuk belajar. Kemudian yang sangat membantu saya dalam trading ini, garis ini, line chart ini. Dia membantu saya untuk saya tetap tenang. Seperti ini, kalau dia masih tajam ke bawah ini, jangan di close dulu. Kalau ini line chartnya memang masih lurus, pemakan di sini masih lurus, belum ada gelombang muncul, jangan di close dulu.
Tapi sebenarnya kalau ini awalnya ini terjadi gelombang naik ini. Tapi karena kenapa kita tetap bertahan sell kalau seperti ini? Karena dia tidak melebihi harga ini. Kita tahan saja. Itulah sebenarnya teknik-teknik dalam entry, dalam apa untuk mencapai target TP kita. Kan kadang sudah naik, bingung lagi, bagaimana ini? Yang penting dia tidak melewati gelombang atau harga yang pertama, harga tertingginya, pertahankan saja. Untuk kemudian kadang kita bingung exitnya. Tetap saya bercerita sama teman-teman newbie mungkin, kadang kita bingung exitnya. Sebenarnya sederhana, ada bantuan. Bantuan sederhana cukup Anda lihat gelombang seperti ini. Gelombang ini seperti route ini, gelombangnya kan ada. Anda exit di sini. Berarti ini ada harga di sini yang cukup kuat mendorong ini. Ini kan betul kan? Kalau ini dari atas, yang sebelah kiri ini daily, ini saya cerita daily karena kalau daily itu semuanya asik untuk swing trader itu enak. Ini saja pakai ini untuk swing trader. Pakai ini line chart dengan trend line yang saya bilang tahan, tidak pernah di breakout. Sabar, Anda akan cuan lama. Setelah dia breakout ini trend line-nya ini, berusaha lah untuk cut saja atau pakai trailing stop seperti itu. Tapi saya trading itu jarang pakai trailing stop, saya tetap pakai TP saja. Dan jarang-jarang tidak tercapai saya punya TP. Kemudian saya melihat hasil tradingan saya itu biasanya tiap 4 jam. Tapi kalau ada news, saya berhenti dulu untuk trading karena itu biasa menghabiskan kita punya hasil trading. Kita sudah enak-enak cuan mungkin 5-6 juta. Aduh, tiba-tiba news datang. Tapi terkadang news itu tidak akan merubah tren. Itu saja. Pemakan trennya bullish, mau turun ke bear tidak. Kadang itu tidak merubah tren. Tetap dia cuma harganya memang spontan dia naik atau turun. Tidak merubah tren. Kalau news. Yang selama ini saya lihat. Itu mungkin yang saya, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan karena saya ulang-ulang saja ini. Yang penting pada prinsipnya saya punya jurus. Trend line satu ini, trend line ini. Khusus saya pribadi, trend line. Saya punya hobi ini, trend line. Ini tandanya satu garis begini berarti kita konsisten. Jangan berbalik hati. Ini kuncinya ini. Kita maknanya ini trend line satu. Satu hati. Sama dengan Honda ini. Kalau ini apa ya? Honda ya. Satu hati. Itu. Kemudian bantuan saya yang paling bagus itu ini. Line chart. Membantu saya untuk tetap tenang. Bahwa harga tidak akan berbalik naik. Seperti itu. Karena ini memberikan tanda ini. Kemudian juga dipadukan semua. Pokoknya dari sisi pengalaman kita melihat juga model-model candle yang muncul. Model candlenya muncul. Ini kalau seperti ini ada 3 candle muncul, ada dibilang candle terjepit. Sebenarnya support muncul ini. Di saat ini candlenya mungkin naik ini bisa saja naik. Tapi karena dia ditembus ke bawah tetap pertahankan sell. Kalau kita price action memakai candlestick. Tapi tidak akan tembus naik lagi tetap. Dan diikuti dengan ini. Si line chart ini, EMA 1 saya ini. Yang pokoknya satu, EMA 1, trend line 1, tetap 1. Kita konsisten dengan kita punya jurus. Bapak-bapak pun juga mungkin punya, ibu-ibu punya. Konsistenkan Anda punya. Yang mana yang disenangi. Belum tentu yang saya paparkan malam ini bapak-bapak senang. Dan ini butuh waktu memang saya untuk belajar. Tidak sampai saya itu kadang dulu 1 jam saja tidur. Untuk belajar ini karena saya penasaran. Kok saya MC terus in trading ini? Saya belajar. Sampai keluarga istri kadang marah-marah. Apa ini begadang ini? Nah, sekarang karena saya sudah menghasilkan sedikit. Alhamdulillah ya. Begini. Untuk seperti apa ini... Kemudian juga kita harus belajar pola-pola grafik. Kalau ini di daily-nya ini apa ini? Route ini kan seperti triangle ini. Harga masih dalam pola. Jadi ini triangle ini
Tapi saya keluar jurus lagi nih, bukan jurus saya sebenarnya. Cuma kadang saya mau lihat entry-nya juga dengan bantuan ini. Kalau ini terjadi, di mana dia breakout ini, kalau dapat begini, tinggal diukur begitu besarnya ini. Ya, supaya bersih. Kalau saya punya pengalaman segitiga atau diamond ini. Ya Pak Kadir. Biasanya Pak Kadir mengobservasi triangle atau mengobservasi trendline itu pada time frame berapa Pak? Oh, saya paling asik Pak di ini. Masuk di daily-nya. Karena itu kan ya. probabilitasnya lebih tinggi untuk forex, Okay. Karena dia kan forex ini tidak sama pergerakannya dengan gold. Khususnya untuk forex. Tapi kalau gold H4 mantap. Mantap ya. Gurih 4 Pak ya. sampai H1. Iya. Nah, berarti entry-nya juga di H4 juga kalau gold ya Pak ya? Oh, H4. Saya suka di H4 karena dia punya probabilitasnya tinggi. Permainan candlenya sudah ketahuan pasti. Kalau kita bermain di M5, bukan saya melarang, saya haramkan lagi untuk ini. M5. Bagi saya dulu suka di M5 ini, Coach. Iya. Tapi itu otak kayak diguncang, saya bilang tidak jelas. Ubah sistem ini. Nah, kalau masuk di H4 ya kita sabar menunggu. Dan kita tetap analisa grafik. Nah, seperti ini untuk forex. Kita masuk analisanya kan ini di daily ini coach ini, kita masuk di H4 ya jadinya begini, triangle juga. Kapan dia break ini, wah lumayan ini. Sampai di sini saja kita buy. Kalau memang turun, ya itu. Tapi kemungkinan dia turun ini karena masih bearish ini, masih bearish. Minimum tahu lah setelah dia breakout kemana arahnya Pak ya. Iya, setelah keluar dia punya dari grafik ini entry lah. Bersabar. Seorang trader itu harus punya jiwa sabar. Walaupun kita suka emosional, pakailah di trading ini. Kalau orang sabar, disayang cuan. Oh iya, itu kaitannya dengan pertanyaan Pak Heri tadi. Dan juga ada pertanyaan Pak Agung nih mengenai apakah dicampur akunnya Pak pair gold atau pair forex ya? Datang jadi satu Pak ya. Saya sebenarnya ini banyak, saya punya broker ini. Saya punya broker ada berapa ya? GIC ada, ada FBS, ada Monex, GK. Nah, jadi banyak. Tapi kalau saya lihat kondisi pasar bagus, karena di Monex ini kan tukarnya biasanya 14.000. Saya masuk di Monex. Kalau saya lihat bagus seperti gold, bagus harganya, lagi trending, saya bermain di situ. Iya, saya pisahkan supaya cuannya juga banyak. Tapi kalau lagi kurang-kurang bagus ya masuk di FBS ya. Iya. GK juga bagus. Cuma pernah juga saya kena itu selipit itu, waduh, muka main. Kecewa juga. Harga melompat. Saya keberatan sama di broker luar negeri. Ada juga dibalas, saya bilang sudahlah. Tidak banyak juga dia dapat. Iya. Tantangan sih Pak ya sebagai trader ya. Jadi kita trader ini. Jadi saya itu trading ini Pak Kus. Ya saya terima kasih bimbingannya Pak Kus selama ini. Ya sudah cukup lama juga saya trading ini, sudah hampir 3 tahun ini. Iya, tapi masih newbie ini kalau istilahnya dulu ini masih belum. Kalau sudah 5 tahun sudah baru. Tapi sebenarnya kita tidak, kalau saya prinsip saya Pak Ibu, jangan kita melihat tahunnya, tapi berapa lama Anda sudah belajar. Biarpun cuma Anda belajar 1 bulan, tapi betul-betul konsistenkan dulu itu. Jangan melain hati. Seperti trendline ini 1 hati ini. Itu saja Anda konsistenkan. Kemudian psikologi yang utama, yang kita lawan sendiri, diri kita sendiri ini trading. Jangan ABS, asal biru, santap, jangan. Jangan takut profit, jangan takut loss itu. Karena sudah terukur. Kemudian trading itu, kawan, saya ulang lagi, money management harus pasti. Kalau tidak pasti, tunggu saja. Tunggu saja MC kalau tidak memakai MM yang mantap. Dia bilang broker tunggu saja, saya akan rontok sendiri nanti. Makanya saya itu biasa upload, jangan diikuti saya punya trading, yang bahaya. Nah, siapa tahu ada kawan-kawan yang coba-coba ikut, mungkin minta maaf saya bilang MM-nya tidak sesuai, jangan.
Tapi kalau MN juga boleh. Cuma kadang begini, kadang saya upload itu lambat. Mana saya lagi mau kirim di kantor saya kerja, wah kirimkan teman ini, siapa tahu ada yang bisa ikut. Tapi minta maaf kalau saya upload, jangan, terutama kawan-kawan newbie, jangan langsung diikuti seperti saya sell 1.800, harga sudah di 18.05 pemakan langsung sell itu, jangan, nawar dulu. Karena harga itu tidak langsung otomatis turun, jadi dia tarik kita lagi. Itu. Usahakan tunggu closing candle baru masuk lagi kalau kita mau ikuti. Ada mungkin teman-teman kasih signal seperti itu. Kalau saya dulu ada orang kasih signal begitu, langsung ikut saja, harga sudah jauh, saya ikut, ternyata loss karena tidak nawar. Tapi itu masa lalu Pak ya, masa lalu Pak ya. Ya, saya ini cuma bagi pengalaman ini. Siapa tahu ada juga seperti itu, diusahakan jangan ikut seperti itu. Nawar. Kita ini berdagang, bukan main-main ini, kata Pak Pus. Ini, uang asli ini. Ada uang asli. Jadi membuat kita bangkrut. Jadi pusing. Sebenarnya trading ini kalau kita sudah tahu strateginya nyaman dan bisa kita cuan. Itu saya sudah lihat sendiri, saya punya. Bisa kita cuan, yang penting kita konsisten. Kalau saya pribadi sudah ini bercerita pengalaman. Saya cuma ini saja tadi Pak. Trend lain, ada line chart dan padukan dengan price action, pola pembalikan harga, pasti bapak-bapak itu sudah hasilnya bagus. Kemudian untuk saya pribadi, saya pelajari selama ini untuk mau analisa, untuk forex-nya saya masuk di daily. Saya tidak analisa dulu di anunya. Untuk entry-nya nanti saya masuk di H1 atau H4, paling H1. Paling di bawah itu H1. Tapi kalau harga lagi volatile yang memang ranging sekali, kadang saya masuk di M30 Pak, paling itu. Karena memang cepat. Kita harus cepat lihatnya. Itu. Tapi tidak harus closing, cuma melihat permainan harga. Nah, itu Pak, saya punya cerita tentang strategi. Jadi kemungkinan ada di sini yang mau bertanya atau apa. Tapi saya kira cukup jelas. Saya punya, mungkin ada yang tidak nyaman saya punya cara menyajikannya. Ya mau di apa, begitulah model saya. Karena kebetulan saya yang dapat bagian. Sudah 2 kali saya ini jadi pemateri. Justru semakin tajam Pak Kadir ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Gunarjo nih. Ini cukup prinsip Pak ya. Pak, apakah pernah averaging? Kalau pernah, berapa pip baru averaging Pak? Oh, averaging. Saya averaging. Masa lalu dan masa sekarang, Pak. Kalau masa sekarang itu bagaimana? Saya averaging itu, averaging loss ini atau averaging minus? Biasa. Kemungkinan loss ya, kemungkinan loss, averaging loss. Oh, kalau averaging loss, saya melihat, kalau apa namanya? Kalau di apa namanya ini? Forex, contoh ini apa ini? Si Eraut. Untuk saya trading. Saya umpamakan di sini sell Pak ya. Contoh. Saya sell di sini. Saya ternyata jadinya baik kan, umpama. Tapi kan kalau saya pribadi tidak mau sell. Atau di sinilah saya sell di harga ini. Karena sesuai dengan ini double bottom, mengharapkan double top toh. Ternyata apa terjadi? Ternyata harga naik. Untuk saya averaging, saya ukur rata-rata kenaikan harga. Seperti begini, rata-rata kenaikan untuk euro Eraut ini begini. Kita pasang dulu ini. Nah, saya akan averaging di sini. Rata-rata kenaikannya tuh di H4. Averaging di sini sell. Turunkan dapat. Pemakan saya pasang di sini 0,1. Saya mau pasang di sini 0,2. Supaya kembali gitu Pak ya, dimartinggalkan ya. Martingale. Ah, saya taruh di sini. Di sini lagi. Sama kan? Nah, itu kita lihat rata-rata harga. Jangan averagingnya di sini baru naik di sini langsung lipat lagi. Wah, tidak masuk di panik itu Pak ya. Panik namanya itu, panik buying, panik loss nanti. Tapi kita pakai ini Pak, bersabar kita ini. Boleh begitu. Kalau kita mau menahan apa namanya? Berarti range-nya itu dari satu swing ya. Iya, swing rata-ratanya. Nah, ini begini rata-ratanya Pak. Kan ini harga ini tidak jauh itu, semua PRI itu ada rata-rata kenaikannya itu. Coba saja pelajari. Tapi paling enak itu masuk di daily-nya.
Kalau lihat rata-rata terbesarnya, berapa terbesarnya naik dalam tiap bulan, itu hampir sama semua itu. Nah, averaging-nya itu berarti dieksekusi pada time frame H4, Pak? H4. Ya jangan main di daily. Kalau daily lama menunggunya. Iya. Tapi kadang saya masuk di itu, kalau saya kan mau mendapatkan support atau resisten yang kuat untuk forex, saya tetap di daily, Pak. Paling enak. Di daily tetap kita konsisten. Kalau saya pribadi, saya konsisten di daily. Dan itu memang mendapatkan cuan yang banyak seperti begini. Setelah saya pakai trend lain ini, info makan ini, tak. Nah, tarik begini. Kita mau mendapatkan pembalikan harga. Setiap dia sentuh trend line ini, track. Kalau mau pakai itu, kalau mau apa, averaging, cukup itu. Kita salah arah, tunggu tarik saja trend line, ada di situ baru pasang lagi averagingnya. Misalnya kembali modal untuk di forex. Tapi kalau goal, ya jangan di daily-nya. Anda ketinggalan kereta, ketinggalan. Coba usahakan ya di H4 itu lebih asik H4 itu. Pendelnya terarah. Nah. Nanti kalau ada pin bar saya mau beli deh Pak di H4. Ya, H4 ini ada potensi mau naik. Kalau saya sih sebenarnya sudah saya bilang saya tidak mendua hati, saya mau rugi atau tidak, saya konsisten dengan saya punya jurus. Sudah tidak lain saya. Saya sudah begitulah prinsip saya trading. Kalau saya sudah analisa dan masuk di dalam rumus saya, ya sudah. Walaupun ini sudah sebenarnya breakout ini, Pak. Tapi breakout yang belum pasti di daily-nya. Ini sudah keluar sebenarnya dari gelombang. Kalau kita mau price action seperti Pak Kus bilang, coach, ya kita tunggu nanti di sini. Tapi paling-paling harga naik ini, Pak, kalau memang terjadi ini, karena ini sudah dia break sedikit pakai line chart tadi, nanti harga paling-paling di sini. Ya. Dijaga saja ini, 1795. Coba diuji dia. Baru dia drop lagi nih. Karena ciri-ciri mau drop anunya nih. Kalau kita melihat dari penggunaan trend line ini, karena dia sudah di daily-nya dia agak ini, sudah break dia. Ada potensi untuk kuat, tapi mungkin karena pengaruh ini support ada dua ini, biasanya itu berbalik dulu ini biasanya berbalik dulu. Mulai kalau sudah ada candle muncul, kita masuk di time frame kecilnya dulu, coba masuk di H1 ada pola, ada ciri-ciri, baru mau ada ciri-ciri hammer muncul, baru. Kalau dia sudah break ini, karena dia berada pas masih di area, sekarang gold berada di area supportnya ini di sini untuk H1, H4 pun juga begitu, berada di area dia ini. Nah, walaupun dia sebenarnya sudah di break trend line ini, waspada untuk buy sekarang, waspada itu. Tapi kalau manfaatin koreksi ke atas bisa Bapak ya? Oh bisa. Kemungkinan naik di 17.9 dengan andalan saya ini si trend line ini. Tapi bagi saya pribadi bukan saya banggakan karena saya sudah buktikan khasiatnya ini. Ada resepnya lah Pak ya, resep dan konsepnya ya. Ya, untuk pribadi saya. Tapi kadang kita menarik trend line begini. Di H1 kan ini trend line-nya begini. Masuk di D1, ini kan trend line D1. Tapi kalau masuk di H4 sudah di atas dia. Berarti padahal belum kalau di D1. Masih itu. Oh, ini ada pertanyaan Pak Kadir dari Mas Irsyad ya, dari Makassar. Pak Kadir, berapa lama di depan market setelah entry posisi dengan analisa D1? Saya sering dia bilang saya sering mantau market kalau sudah entry, Pak. Sering diliatin Pak kalau udah entry dia. Oh, kalau kita ini kan sudah punya planning, perencanaan. Kita sudah rencanakan kalau harga ke sini muncul tanda-tanda paling-paling tinggi itu 15 menit, tinggalkan. Karena makin lama Anda di situ, makin tidak jelas nanti. Itu resep untuk entry. Karena kita, yang penting, strategi kita itu sudah kita andalkan. Kalau sudah mungkin 70-30, ya boleh sudah, tinggalkan saja. Tidak apa-apa. Kemudian risk reward-nya 1:3, 1:2 sudah boleh.
Saya kira jangan lama-lama. Kalau saya pribadi tidak mau lama-lama. Kalau lama-lama mengundang banyak tanya itu bicara sendiri di depan nanti Pak, di depan komputer. Oh, ragu-raguan Pak nanti Pak ya. Iya, muncul ragu-ragu. Harga mungkin arahnya ke sini, oh tidak jelas nanti Pak. Padahal analisanya kita itu sudah benar. Seperti sekarang ini analisa saya mungkin benar, tapi kalau saya orangnya ragu-ragu, aduh kan dulu ini sudah tidak jelas. Jadi kita biarkan saja, yang penting kita sudah analisa. Kalau kita sudah andalkan kita punya strategi, sudah. Kalau loss ya mau diapa, itu namanya berdagang. Siapa suruh berani beli atau jual, risiko Anda sendiri. Makanya stop loss-nya sudah harus dihitung. Kerugian saya minimal maksimum sekian. Umpamakan saya mau drawdown maksimum 30%, saya cut semua. Kalau memang daripada ada istilahnya, ada bilang orang kaya lebih baik, lebih apa itu, tidak dapat uang daripada kehilangan uang. Itu daripada kita entry asal-asal, jangan, kita tunggu momen kalau entry. Itu daripada kita hilang uang, lebih baik tidak dapatkan uang. Jangan, artinya jangan entry saat tidak ada momen. Ya. Tapi iya. Dari Pak Jemi juga bertanya nih Pak, trendline tarik D1 aja atau H4? Tadi sudah dijelaskan Pak Jemi ya. Pak Kadir menarik dari D1 dan di H4. Bahkan untuk forex dan untuk gold ya bisa saja sampai seminim mungkin Pak Kadir ya di H1 atau M30. Oh bisa. Semuanya bisa. Kan kita ini ada namanya scalping, orang mau scalper boleh. Semuanya boleh, tidak ada aturan baku untuk itu. Kalau kita masuk di time frame kecil yang muncul, banyak pola yang muncul, pola yang muncul itu. Disitulah pergerakan harga sebenarnya. Kalau kita pakai strategi breakout, ya masuk bisa juga M30. Kalau melihat seperti itu, cuma kita kadang kalau di M30 ya itu pasti banyak anunya kita. Banyak noise. Coba artinya tanpa kita belajar berburu, kita lihat sendiri, wah candle ini naik turun, yang mana tidak jelas. Padahal biar mau naik turun, yang penting Bapak sudah tarik tren lain begini, seperti ini, Bapak tarik tren lain, ikuti saja tren lain ini. Mau naik turun, mau ke bawah, yang penting dia tidak tembus tren lain, tahan saja Pak. Kalau di M30 toh, kalau Bapak mau M30, terutama kita pemula, kadang bingung, aduh, gimana ini harga saya sell di sini, pemakan sell-nya di sini, terbalik ya. Umpamakan Anda sell di sini, wah harga naik lagi, Anda ditarik tren lain di atas sini sudah, ternyata tidak bermasalah, turun. Kalau pakai strategi saya breakout, ya saya masuknya di sini saja. Di pola ini kan ada pola dia bentuk. Kalau ini kan pola muncul ini, turun, dapat lagi. Sebenarnya itu trading itu kita membaca pola, price action. Kalau sudah pada prinsipnya nanti akan muncul sendiri itu cara trading itu. Dia alami Pak. Kita tanpa banyak melihat langsung kita bisa tebak. Oh harga akan ke sini. Tapi jangan menganalisanya itu di M30. Kalau saya kayaknya kurang terlalu mantap. Kadang dia tarik dulu kita jauh. Walaupun minta maaf saya bilang di apa itu trading sentral, apa itu yang di GK. Ke para ahli kan di situ. Pernah dulu saya ikuti, kalau saya ikuti caranya, kadang saya ditarik sampai 100 pip atau 80 pip baru TP. Baru dapat lagi anunya. Tapi kalau ya saya analisa sendiri, ya tidak banyak-banyak dia punya. Luar biasa. Karena itu kita sudah pengalaman melihat candle, baru lihat saja candlenya, wah ke bawah. Tapi kalau seperti ini, Bapak Ibu, bukan saya mengajar toh. Untuk melihat trennya begini kan masih bingung kalau di M30. Kalau harga baru di sini, ini harganya ini bearish atau bullish. Ya Bapak turun naik dulu di time frame besarnya. Ini kan sudah terjadi dari ranging kan. Ranging, sideways, baru dia mau turun. Begitu. Saya kira terlalu banyak cerita saya ini. Jadi mungkin ada yang cocok dengan cara saya, silakan. Pada prinsipnya, yang mana yang nyaman, strategi yang kita pakai mana-mana. Mau pakai moving average saja boleh. Mau pakai juga cuma pakai Fibonacci, boleh untuk pakai trading.
Setiap dia sentuh 50 atau 61 akan balik. Gitu. itu ada semua. Itu saja kita pertahankan kita punya strategi. Konsisten lah ya Pak ya. Konsisten. Nah. Pakai saja ini. Pakai seperti ini. Setiap dia sentuh 50 atau 61, kemungkinan kalau dia sentuh 61 pakai Fibonacci, ya dia balik lah ini. Gol. Iya, iya. Oke, jadi di sini ada pertanyaan prinsip nih, dari pertanyaan bukan prinsip tapi pertanyaan pribadi Pak Agung, dari Pak Agung ya. Nah, kalau misalkan sudah profit, withdraw atau didiamkan aja di akun Pak? Oh, tergantung. Saya biasa withdraw untuk Withdraw Pak menikmati. Agung. Oh, nikmati apa yang kita dapatkan, nikmatilah, tapi jangan 100% supaya kita punya equity tetap. Jadi keumpamakan kita cuan 10 juta, ya nikmati 3 juta kan 30%-nya kita sampai sana. Kan begitu. Jangan disimpan terus di dalam, karena di dalam itu belum tentu jadi uangnya kita. Kalau apalagi terlalu agresif, bisa habis, Pak. Tapi nikmati dulu. Nah, itu pengalaman masa lalu seperti itu. Jadi tetap bertahankan dengan money management yang tetap Pak ya. Wah, itu yang utama, money management. Jangan lupa itu. Itu banyak orang hebat analisanya apanya, tapi karena MM-nya tidak terkontrol dan emosinya tidak terkontrol, pada prinsipnya margin call. Sebenarnya semua orang hebat Pak, tahu semua analisa, tapi karena itu money management yang tidak mantap, pasti rontok. Itu percaya saya Pak, pasti rontok kita. Saya sudah belajar rontok. Biar berapa? Kalau MM-nya tidak jelas rontok Pak, karena harga kalau tiba-tiba muncul yang bearish memang luar biasa, wah habis dengan lot besar, tidak lama Pak. Apalagi kalau averaging. Sebenarnya averaging ini ada, saya punya teman juga katakan averaging itu saya haramkan. Kenapa saya tanya, kenapa averaging dia haramkan? Karena kalau harga naik terus, averaging, habis modal kita. Saya bilang mungkin averagingnya salah posisi. Tapi kan kita ada anunya, apa namanya, kita punya data bahwa averaging dengan cara seperti ini bisa menghasilkan. Tuh. Dia bilang, iya boleh juga ya. Saya bilang, iya. Seperti itu, nilai rata-rata kenaikan harga kita averaging di situ. Jangan belum tercapai sudah di averaging. Iya, ya, karena kan kita bertransaksi derivatif Pak ya, derivatif menggunakan kontrak atau leverage, ini yang membuat averaging itu butuh modal yang menyesuaikan ya. Beda halnya kalau kita trading saham ya, selama trennya itu bullish ya, kita begitu harga diskon kita belanja lagi karena nggak menggunakan leverage. Iya, betul. Kemudian juga saya, iya Pak. Ya gimana Pak? Silakan Pak. Kemudian juga kalau seperti saya Pak, kalau ini untuk saya pribadi, kalau terjadi harga ranging atau pokoknya ranging, seperti begini, teknik saya untuk mendapatkan cuan banyak seperti begini. Saya sell di sini, di harga ini sell, umpamakan di sini 0,1 atau 50. Saya tambah lagi di sini nanti. Saya punya open posisi. Nambah muatan Pak ya, nambah muatan. Tapi lotnya saya kurangi karena saya tahu dia naik, ya tidak lama sama itu. Kalau saya punya, selama itu dalam keadaan trending begitu. Kalau dia trending, tapi kalau ranging jangan coba-coba seperti itu, tambah muatan. Di saat seperti ini ada gelombang penurunan, tambah itu. Kalau pakai sistem strategi saya tambah. Saya sudah tahu Pak. Artinya menurut analisa saya akan turun. Itu. Begitu Pak, kalau saya punya pribadi. Saya kira cuma itu Pak Kus dengan teman-teman. Mungkin singkat. Terima kasih Pak Kadir. Poinnya adalah mau strategi apapun tanpa tanpa money management dan mental yang kuat, ya artinya sia-sia strategi sebagus apapun Pak ya. Biar betul. Percaya saya. Boleh kita taruhan. Kalau ada yang mengatakan hebat analisa tapi MM tidak mantap, tunggu saja rontok sendiri. Iya, taruhan artinya taruhan cerita saja, tidak taruhan uang, jangan. Percaya saja. Oke, memang dalam prinsip kalau kita sebelum menjadi seorang profesional, ya artinya harus dijaga secara tata kelola keuangannya ya, atau money management.
Ya, bukan nggak boleh kita greedy atau tidak boleh kita mencari untung besar, ya, tapi harus disesuaikan diri dengan pengalaman, atau pengalaman artinya konsepnya ya. Pengalaman dalam konsep, bukan pengalaman belum ada konsep. Kan juga ada trader ya Pak Kadir ya, pengalaman udah bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi belum ada konsisten konsepnya dan itu belum profit ya. Itu saya anggap belum pengalaman ya. Tapi kalau sudah pengalaman itu sudah memiliki sebuah konsep yang sudah dijalankan beberapa bulan sampai bertahun-tahun dan itu membuahkan hasil. Nah, otomatis Anda menggunakan lot yang besar pun juga nggak jadi masalah. Yang penting tidak masalah. Betul. Udah ada konsep berapa batasan toleransi resiko yang sudah diterapkan di situ. Betul. Ya. Jadi mau entry di mana saja pun juga yang penting prinsipnya adalah buy di low, sell di high. Ya. Itu para resisten dan support. Itu kuncinya. Iya. Nawar tadi Pak ya. Betul. Saya setuju itu coach yang itu. Itu saya support dari high low. Di situlah cuan. Yang penting sabar menunggu. Kalau tidak sabar ya asal masuk. Tapi usahakan analisa di time frame besar. Itu lagi. Kunci dari yang disampaikan Pak Kadir tadi adalah dari analisa support resisten dan time frame besar, baik itu struktur gelombangnya ya, dari struktur gelombang ditarik lagi membentuk sebuah pola ya. Nah, tinggal seorang trader atau Pak Kadir lakukan menunggu sampai pola itu terbuka, atau saya sering bilang biarkan pasar membuka dirinya. Ya, betul. Setelah itu ya tinggal kita ikut sesuai dengan rencana kita tadi. Nah, rencana entry, rencana exit juga sama. Exit stop loss di berapa, taking profit di berapa. Oke, ada lagi teman-teman? Yang lain gimana nih? Khususnya yang teman-teman mungkin yang baru bergabung di trading santai, kemungkinan masih ada pertanyaan nggak nih? Karena setiap hari Rabu ini kita sesi sharing, dan ini saya ingin seluruhnya ya bergantian ya. Jadi saya mau bukan hanya dari yang sudah pengalaman saja atau sudah memiliki sebuah konsep, tapi kita di sini sama-sama belajar. Jangan masalah misalkan besok Mas Irsyad menggunakan konsepnya supply demand ya. Jadi tidak apa-apa diterapkan. Jadi kan itu membuat sebuah jati diri. Ya, dari jati diri tersebutlah dijadikan sebuah prinsip untuk entry. Daripada nggak punya prinsip, daripada nggak punya jati diri, lebih baik kita cari dari sekarang jati diri kita. Nah dulu nih Pak Kadir, sebelum dapatkan konsep ini, ya mungkin juga sama seperti teman-teman yang lainnya kemarin yang sudah sharing, ya. Nah, apakah mencari jati dirinya itu tipsnya bagaimana tuh Pak? Bisa temukan, oh saya nyaman dengan pullback dari trendline atau breakout dari trendline. Nah, gimana Pak untuk menentukan trendline ini? Kenapa trendline kan gitu? Sebenarnya inspirasi ini muncul waktu saya masih newbie dulu, waktu mengikuti materinya Pak Kus. Tiba-tiba saya lihat Pak Kus tarik garis. Apa ini? Wah, semacam bagus ini. Ini tarik garis ini. Saya belum paham apa ini. Mungkin kan masih pemula. Di situ saya tertarik dengan garis itu. Lama-lama saya bilang, yang namanya trendline ini garis-garis. Jadi akhirnya saya merasa cocok dengan trendline itu. Awalnya memang trendline bagi saya itu belum terlalu sempurna, saya rasa, bagi saya pribadi. Setelah saya padukan beberapa teknik, dia dapat sudah dapat dia punya cuannya di situ. Berarti didukung dengan yang lainnya Pak ya? Ada, price action-nya harus ada. Kemudian yang tadi itu support dan resisten ada. Dan bantuan dengan EMA 1 tadi itu yang line chart-nya ada semua, high low-nya sudah dapat itu. Jadi itu yang membuat saya tertarik dengan trendline itu, dan mungkin jodoh saya dengan trendline ini untuk saya bisa cuan. Yang lain tuh mungkin cuma dengan engulfing-nya bisa, dengan EMA 20 bisa, semua bisa. Fibonacci bisa. Iya, sampai Pak Erik juga sama, Fibonacci dibuat minus-minus. Saya melihat saya pakai minus-minus, dia diterusin sama Bro Erik. Bro Erik penelitian tersendiri, hebat, dia bisa penelitian tentang Fibonacci, dia tambah-tambah itu kelebihan-kelebihan tersendiri. Jadi mungkin merasa nyaman ya lanjut enjoy saja. Itu saja. Yang mana kita senangi itu
strategi kita konsisten kan. Yang penting Anda sudah melalui penelitian beberapa kali entry, profit memang bagus ya, pakai itu. Tidak usah mendua hati, satu hati Honda. Nanti pertanyaan yang sama nih Pak. Mungkin teman-teman juga ingin bertanya ini ya. Nah saat penelitian saat itu ya Pak, saat penelitian lalu terjadinya loss atau kena stop loss, gimana perasaannya Pak? Saat masih dalam proses penelitian. Kalau kita penelitian kan pasti merasa saya ini orangnya selalu penasaran. Saya kalau selalu tertantang dalam suatu pekerjaan, mau di kantor atau seperti ini, kenapa sampai saya loss? Perasaan saya memang tidak nyaman namanya loss. Tapi saya tetap belajar apa yang menyebabkan masih loss. Ternyata waktu pertama-pertama saya menarik trend lain di time frame kecil. Ternyata tidak mantap. Setelah saya masuk di time frame besar, disitulah support yang kuat. Kalau kita dapatkan support yang kuat, tarik trend lain. Saya jamin 90% cuan. Itu saja. Okay. Coba Bapak sendiri yang analisa. Padukan dengan price action, ada di situ ada pola pembalikan dengan trend lain, minimal 2 gelombang yang muncul, tarik, Anda sell atau buy, pasti Bapak cuan. Tapi minta maaf, saya bukan terlalu percaya diri, karena di trading tidak bisa terlalu percaya diri, tapi percayalah bahwa dengan strategi itu bisa menghasilkan. Oke. Ya, silakan dicoba dulu, jangan percaya saya punya ucapan, coba di time besarnya. Dipraktekkan ya Pak ya, dan diuji Pak. Uji. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak Agung nih, resep supaya psikologi mental bisa kuat saat lihat floating loss besar bagaimana Pak? Itu butuh pengalaman juga seperti itu. Para trader begini sebenarnya, kita itu kenapa kita punya perasaan tidak nyaman melihat floating loss pemakan 10 juta atau 5 juta, karena minta maaf saya bilang kita punya modal mungkin modalku ini cuma 100 juta. Aduh, kenapa sudah loss 10 juta? Kalau 10 kali habis saya ini. Nah, jangan pakai itu. Makanya itu tadi kuncinya, stop loss harus ada. Kemudian money manajemennya ada. Aman Anda. Kemudian jangan asal entry. Kalau namanya trading itu Pak, tidak ada orang entry langsung profit. Pas klik, dapat profit. Jarang. Pasti dia bermain dulu harga. Karena harga kan tidak langsung 100%. Langsung sesuai dengan maunya kita, naik atau turun, sell, buy, tidak ada Pak. Jadi kita kan cuma analisa big boys yang punya urusan itu. Kita mengikuti gelombang saja. Kita follow the trend saja Pak, jangan lawan trend. Gitu. Jadi saya kira kalau soal psikologi itu, kalau saya pribadi modal kita. Kemudian juga karena ketidakbiasaan, walaupun modal kita biasa-biasa, tapi sebenarnya bagi saya pribadi modal. Kalau modal saya ini begini, aduh. Tapi jangan semuanya terlalu dipikir modalnya. Entry lah seperti di akun demo yang tanpa beban. Tapi terukur. Kita entry-nya karena sudah melalui uji, kita punya analisa. Begini, kalau saya rugi, maksimum mungkin 5%. Tapi paling bagus kalau 1% saya punya kerugian. Jadi kalau rugi, tidak apa-apa. Anda sudah pernah mengujinya 70-30 ya memang sudah begitu. Tidak ada 100% ini yang analisanya orang, siapapun. Kalau ada yang 100%, waduh, luar biasa itu. Biar itu yang jago-jago di apa namanya itu. Di dunia, tidak ada mungkin 100% analisanya. Kalau 100% benar Pak, uang negara lagi susah, uang negara yang susah ditradingkan sama dia. Oh iya, bisa. Langsung kembali modal, utang-utang negara ini, negeri ini habis. Tradingkan. Iya. Itulah resep sebenarnya. Memang pada prinsipnya itu kalau saya pribadi dulu, modal yang membuat kita kadang. Saya dulu Pak, kalau entry, kalau sudah loss, belum loss, baru mau entry, tangan saya itu gemetar. Aduh, mau entry tidak ini, mau entry. Itu psikologi. Walaupun modal ada, tapi karena saya newbie, sudah gemetar. Aduh, entry tidak. Mau cut saja saat sudah biru, gemetar saya. Apa? Mana ini? Kalau sekarang tidak ada, enjoy saja, tidak ada. Sudah dihitung sekian kerugian, sudah terbiasa. Itu sebenarnya jam terbang saja sebenarnya yang membuat kita kadang merasa gelisah. Tapi jangan terlalu percaya diri. Tetap dipantau itu pasar karena siapa tahu ada tiba-tiba news sentimental, habis kita. Tapi kuncinya tadi stop loss. Stop loss, yang ada terukur, biarkan dia yang jalan sendiri. Coba Bapak pernah analisa
analisa sendiri. Sebenarnya sudah benar analisa itu, tapi karena sudah dikutak-katik akhirnya tidak berhasil toh. Sebenarnya harusnya sel tiba-tiba rubah jadi buy. Oh, betul ya, tadi saya analisa. Kenapa tanpa beban? Kalau kita analisa dengan beban, hasilnya juga akan terbebani kita untuk entry, ragu. Tapi kalau kita sudah analisa, yakin, yang penting pada support dengan pola pembalikan, dengan model candle yang memang untuk entry saja. Pokoknya kalau support yang besar, yang bagi saya pribadi support daily itu yang memang bagus untuk Anda. Saya jadikan support dan resisten, terutama forex. Oke, terima kasih Pak Kadir ya. Oke, jadi saya simpulkan bahwa dengan adanya stop loss atau tanpanya stop loss, risiko pasti ada. Hanya membedakan adalah dengan stop loss, kerugian atau risiko itu sudah kita toleransi, sehingga jika memang terburuknya kena stop loss dari kerugian yang telah kita toleransi, kita pun juga tidak akan kena sebuah psikologi mental yang drop jauh. Kecuali kalau belum direncanakan stop loss-nya atau toleransinya belum diukur, ya akan terseret jauh dan kecurigaan kita adalah modal kita bisa habis. Oke, terima kasih Pak Kadir dan teman-teman. Ya, pesan yang kita sirap dari pemaparan Pak Kadir tadi mengenai kesederhanaan dalam menentukan level entry exit, yaitu dengan menggunakan trading tanpa indikator atau naked trading dan dibantu oleh beberapa tools-tools lainnya untuk menentukan pembalikan, bisa dengan candlestick, lalu Fibonacci juga bisa, dengan support resisten pun juga bisa, dan didukung oleh MA1. Sebenarnya itu bukan MA1, tapi dibuat line chart, ya, mengkombinasikan dengan candlestick. Ya, jadi line chart Pak ya, line chart itu dikombinasikan dengan candlestick. Dan itu Pak Kadir sudah menjalankan dan angka membuktikan dari hasil yang sudah dia sharing di grup ya. Tapi jangan lihat hasilnya, tapi prosesnya. Proses yang dijalankannya tersebutlah kita ambil. Ya tadi caranya seperti ini, cara seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang ya, beli handphone ini harga handphonenya 10 juta. Tapi bukan handphone 10 jutanya, proses untuk membeli 10 jutanya itu seperti apa? Cari duitnya, jalan menuju toko handphonenya, dan lain-lain. Nah itulah prosesnya. Ya teman-teman ya, sudah paham prosesnya untuk trend line? Paham, Coach. Terima kasih Pak Kadir sharingnya. Nah, nih kemarin Kang Dani juga proses dari Kadir. Makasih lagi. Sama-sama. Ya, gimana teman-teman yang lain gimana nih? Trend line saya rasa sudah diajarkan lah ya, cara tariknya ya. Dan kalau misalkan ada beberapa teman-teman yang masih senang menggunakan time frame kecil, ya tidak jadi masalah sebenarnya. Ya, hanya ya tadi sudah disampaikan pesan dan saya juga menyampaikan pesan juga bahwa semakin kecil time frame, semakin banyak pembalikan gelombangnya. Dan itu bisa saja membingungkan teman-teman karena noise-nya terlalu banyak. Jadi untuk menentukan analisa itu bisa menjadi kebingungan sampai kepalanya Pak Kadir ini keblinger Pak ya. Time frame kecil ya Pak ya, time frame M5 ya. Jadi diterapkan lagi time frame besar sebagai analisa, lalu time frame kecil. Forex itu tipsnya D1 Pak, D1 ya untuk memberikan kesimpulannya. Di Forex ya. Di emas bisa di H4 atau di 4 hours ya, di mana H4 ini saya lihat memang udah mendekati area-area support nih. Dan sebagai tips ya, setelah Thanksgiving bisa saja secara sentimental, kalau kita lihat dolarnya sudah menguat tinggi sampai resisten, bisa saja saat Black Friday hari Jumat, dolar akan turun dan saham akan naik. Ya, kita lihat lagi struktur pasarnya ya. Dan itu jadi sebuah momentum. Nah, momentum untuk informasi pasar adalah sebagai info gosip yang kita dapat ya. Nanti faktanya adalah candlestick dan teknikal yang tidak kita pelajari. Misalkan Pak Kadir sudah menarik trend line dan di situ ada price action didukung oleh berita yang mendukung untuk beli atau jual, ya silakan kita
mendapatkan entry. Dan saya hari ini pun juga kurang bagus pound sterling saya, karena saya sadari adalah ada berita positif ya, tenaga kerja Amerika Serikat ini yang klaim ini berkurang, jadi mengakibatkan dolar menguat. Tetapi secara teknikal, teman-teman bisa lihat pada grafik DXY atau grafik dolar indeks ini masih menuju resisten. Jika tercapai puncaknya pada hari Jumat dan hari Jumat tersebut membentuk pembalikan turun, maka bisa saja Black Friday dolar akan melemah dan pound sterling menguat, euro menguat, emas pun juga menguat. Ya, Black Friday kan orang pada belanja, ya nanti impact-nya penguatan dolar setelah retail sales menguat. Ya. Oke, terima kasih Pak Kadir. Semoga tempat tetap konsisten cuan, semakin Pak Kadir memberikan sharing, semakin tajam ilmu pengetahuannya dan semakin tajam juga rezekinya nanti. Amin. Ya, karena menabur kebaikan ya. Dan teman-teman juga sama, kalau sudah ada sebuah konsep boleh berbagi di sini, artinya bukan untuk kita menguji ya, tetapi kita saling berbagi itu meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan pemahaman kita, bisa menjelaskan pada orang lain dengan benar, ya, dengan baik dan benar. Oke, terima kasih Pak Kadir, boleh share untuk screen-nya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti rekamannya bisa dilihat ya. Saya juga akan kirim ke YouTube channel. Saya minta foto Pak Kadir aja nih. Ya, nanti bisa japri ke saya Pak ya fotonya ya. Supaya saya bikin cover di YouTube channel saya. Oh, iya. Iya. Oke. Terima kasih ya untuk semuanya sudah hadir ya, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa meniru dari beberapa konsep teman-teman ya yang sudah sharing ya, seperti Pak Kadir, Pak Chandra, Pak Erik, Pak Gunarjo, Pak Selamat, lalu Pak Hanan, dan beberapa teman-teman lainnya ya. Karena banyak sekali yang sudah mantap nih ya, dan bisa berbagi sehingga bisa diimplementasikan. Oke, sebelum saya tutup, saya coba mau sharing dulu indeks dolar. Indeks dolar kita lihat strukturnya itu sudah menguji resisten ini ya, karena ini adalah sebagai double top. Hasil dari double top ini kemungkinan besar mendekati titik titik keberangkatan atau titik perjalanan terakhir. Ya. Koreksiku, double bottom. Oh sorry, double bottom. Makasih Pak Chandra, double bottom ya, double bottom. Maksud saya double bottom nih ya, yang kuning ya, double bottom ya. Kalau salah bicara berarti bukan typo ya, cara ngomong aja. Nah ini double bottom ini di break, jadi targetnya itu adalah ke potensi ke area supply ini ya. Jika memang di sini ada tanda-tanda pembalikan, ya triggernya apa ya kita tunggu aja besok Black Friday kok ya. Biasanya Black Friday itu kalau misalkan dolar melemah tajam karena banyak orang belanja ya, dan pound sterling bisa saja menguat ya Pak Chandra ya, dan juga euro pun juga bisa menguat, dan emas ya kita lihat lagi nanti kalau memang strukturnya sudah klimaksnya sudah sampai dolar indeks ya, karena ini pengujian perjalanan dari double bottom ini sudah kelar ya, berarti kita tinggal menanti. Nah, tinggal menanti sampai ada tanda-tanda pembalikan ya, terutama di D1. Ya, D1 udah cukup sih. Nah, untuk euro pun juga sebagai lawan kuatnya sama, ini kelihatannya mulai ada tanda-tanda butuh pullback ya, saya bilang butuh pullback karena sudah oversold ya, dari penurunan yang tajam. Tetap statusnya adalah ini adalah koreksi ya. Nah triggernya apa ya, berarti tinggal tunggu saja setelah Thanksgiving besok ya. Thanksgiving itu libur kan ya, sebentar saya coba lihat datanya, ada libur ya, Amerika ini libur di jam-jam khusus untuk besok ya. Crude oil terutama jam 8 udah tutup ya. Lalu gold jam 8 kurang udah tutup besok. Jam 8 malam maksud saya. Ya. Dan indeks Amerika Serikat itu jam 8 sudah tutup semuanya ya. Dan saham Amerika Serikat nggak ada trading atau memang tidak ada transaksi. Berarti nanti setelah Thanksgiving, nah setelah Thanksgiving itu hari Jumatnya, ya.
Nah, Thanksgiving-nya kan besok nih, ya tanggal 25-26 ya. Nanti setelah Thanksgiving tanggal 26 malam ya jam Amerika Serikat, otomatis pasar bisa bergejolak, yaitu hari Jumat, Black Friday. Ya. Kita lihat lagi Thanksgiving-nya itu bagaimana umumnya Thanksgiving ini kan diskon besar-besaran ya. Ya di Amerika Serikat itu kalau misalkan dibuka tokonya langsung geragas. Mau itu warga yang mampu maupun tidak mampu langsung geragas. Nah, yang mengejar apa? Ya elektronik, lalu Nike ya. Sepatu-sepatu Nike itu luar biasa bisa turun 75% ya. Dan itu bisa saja berpotensi menguat terhadap indeks saham dan saham di Nike tersebut. Dan dolar bisa saja melemah saat terjadi Thanksgiving. Karena euro dan pound sterling buka besok di hari Kamis dan Jumat ya. Kecuali indeks saham dan saham Amerika Serikat. Dan emas juga tutup ya. Emas tutup jam 19.45 dan crude oil tutup jam 8 malam. Ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Kadir dan rekan-rekan semuanya yang kontribusi untuk bertanya untuk malam ini. Saya rasa sudah cukup. Dan mudah-mudahan bisa jadi referensi teman-teman semuanya untuk entry, baik itu menggunakan breakout, trendline, ya, price action dari pola candle, ya semuanya itu sudah kita pelajari bareng-bareng. Hanya tekunilah dan tetap dilatih. Dan kalau sambil berlatih ingin bertanya, silakan bertanya ke grup atau ke Japri ke saya. Kalau Japri saya agak lama, mohon maaf, karena juga handphone saya geletakkan. Jadi kalau lagi fokus bekerja itu saya tidak lihat handphone, jadi boleh sharing ke grup. Ya, mudah-mudahan nanti bisa saling dan memang member yang sudah lama atau alumni yang sudah lama akan menjawab itu saling mempertajam pengetahuannya. Oke, terima kasih ya. Semoga kita tetap sehat jasmani dan rohani dan tetap jaga money management kita dalam setiap entry. Lalu tetap kita menganalisa dalam prinsip entry kita buy di support atau buy di low, sell di resistance atau sell di high. Atau kita menggunakan prinsip entry ini dengan lengkap menggunakan trading plan yang lengkap. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa besok ya. Besok itu saya ulang lagi untuk bicara saham karena semalam itu Zoom saya sempat update jadi di PC terutama. Di PC sempat update, jadi saya akan ulang kembali untuk pembahasan saham di besok jam 19.30. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa besok jam 19.30. Thank you. Oke, Thank you, terima Coach. kasih. Sama-sama. Terima kasih. Mantap, Pak Kadir. Mantap Pak Kadir. Terima kasih Pak Kadir. Mantap, Pak Wah, Kadir. luar Thank biasa. you. Terima Kasih Pak Kadir. kasih Pak Kadir. Mantap, mantap Pak Kadir. Kasih Dan Coach. semuanya. Thank you, Coach. Yuk, sama-sama. Selamat malam.